ada istilah geomorfologi sungai atau fluvial geomorphology. Nah, itu juga bagian yang sering kali kami bongkar, kami diskusikan dengan mahasiswa, sehingga dalam topik ini juga saya selipkan gitu ya bahan-bahan kuliah dalam kaitannya dengan fluvial geomorfologi, walaupun pada akhirnya saya dengan Pak Demi kemarin sepakat oke lah kita bungkus dengan judul bahaya-bahaya beraspek geologi dalam pengembangan sumber daya air. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terkait dengan apa yang Bapak Ibu sekalian atau teman-teman harapkan dalam konteks sumber daya air ya, walaupun mungkin saya penjelasannya lebih general dan saya harapkan bisa ditarik ke sana nanti apa yang saya sampaikan. Nah, tadi disebutkan saya dari geologi, yang pasti jelas latar belakang saya mendalami geologi, tetapi dalam konteks ini ada istilah geologi teknik yang nanti akan saya jelaskan, dan labnya kebetulan kita menggunakan istilah geologi rekayasa karena di dalamnya ada geologi teknik, ada hidrogeologi, dan juga geologi lingkungan sebenarnya. Nah, di dalamnya saya saat ini menjadi kepala labnya. Kemudian kebetulan juga saya aktif di pusat penelitian mitigasi bencana. Untuk saat ini masih juga menjadi koordinator untuk riset longsoran. Jadi ini sudah lama sekali saya pegang. Mudah-mudahan nanti bisa regenerasi juga, dan longsoran atau gerakan tanah atau tanah longsor namanya banyak, ini menjadi satu hal yang juga saya dalami. Dan sebagai ahli geologi tentunya saya juga aktif di asosiasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia, saat ini menjabat sebagai wakil ketua 1. Dan juga sebenarnya di dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia kita memiliki Masyarakat Geologi Teknik Indonesia juga, atau disingkat MGTI, kalau tadi IAGI ya. Nah, ini anak organisasinya dan saat ini saya masih menjadi ketua, tapi sebentar lagi akan diganti. Baik, itu sekedar perkenalan. Mudah-mudahan paling tidak bisa membawa nuansa bahwa oke, saya ini seorang ahli geologi teknik yang saya harapkan bisa berdiskusi banyak dengan teman-teman di sini gitu ya, dari program S2 pengelolaan sumber daya air. Nah, apa yang ingin saya diskusikan sebenarnya secara umum terkait yang sudah biasa kita dengar, yaitu ada the dynamic of the earth atau dinamika bumi gitu ya. Dan itu menjadi dasar ahli geologi juga untuk memahami bagaimana bumi itu dinamis gitu ya. Bumi itu nggak pernah diam sebenarnya. Dan kita mengenal proses-proses yang cukup banyak di dalam bumi. Nah, dalam geomorfologi saya yakin teman-teman di sini juga paham apa yang biasa kita kenal sebagai proses endogenik ya, endogenic processes ya, karena banyak. Nah, itu yang bersumber dari gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi, dan proses-proses eksogenik yang berasal atau dipengaruhi oleh aspek dari luar bumi, termasuk dari ekstraterestrial yang kadang-kadang kedatangannya juga akan sulit diprediksi gitu ya. Konon kemarin di Kalimantan Tengah ya, mudah-mudahan tidak mengakibatkan bencana gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana proses-proses itu ya berhubungan dengan kehidupan manusia di permukaan bumi ya, yang menghasilkan bentuk-bentuk permukaan bumi itu menjadi unik. Nah, inilah inti sebenarnya dalam diskursus geomorfologi ya. Kalau kita bicara geomorfologi tentunya ada bentuk dan proses, dua hal itu yang menarik. Nah, baik, kita lihat dulu. Saya di bagian awal saya ingin mengajak teman-teman sekalian mengenal sedikit apa itu geologi teknik, dan ini memang yang saya dalami. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai engineering geology. Mungkin bingung juga, ada engineering geology, geological engineering, dibolak-balik saja gitu ya. Tetapi resminya memang engineering geology. Kalau teknik geologi itu yang geological engineering ya. Nah, di situ bagaimana ahli geologi teknik memang dituntut untuk
memahami geologi dengan baik, tetapi juga satu sisi harus bisa membawa ya berbagai aspek geologi itu untuk berbagai aktivitas lain, dalam hal ini umumnya terkait dengan pengembangan infrastruktur yang saya harapkan nanti juga bisa kita kaitkan dengan berbagai infrastruktur terkait dengan sumber daya air, kemudian juga perencanaan wilayah dan juga mitigasi bencana. Nah, ini yang memang tugas sangat berat saya pikir, dan saya selalu mengatakan ahli geologi teknik nanti mestinya memberikan solusi. Kalau teman-teman bertemu seorang ahli geologi teknik atau ahli geologi secara umum, khawatir nanti ditakut-takuti, ada bencana dan sebagainya gitu ya. Tetapi bukan seperti itu, kita hadir sebenarnya ingin memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan geologi. Baik, dalam slide ini saya ingin mengemukakan bahwa pentingnya geologi dalam pengembangan infrastruktur itu sangat diyakini selama infrastruktur itu dibuat salah satunya di permukaan bumi, kemudian juga ada yang di dalam bumi dan juga menggunakan material-material yang berasal dari bumi. Nah, saya representasikan dengan beberapa insert foto gitu ya di permukaan bumi. Kita melihat adanya jembatan yang dibuat, kemudian juga bendungan nanti yang mungkin sebagian di sini mendalami ya bagaimana menempatkan infrastruktur itu di atas bumi sehingga kita melihat batu dan tanah sebagai fondasi yang harus benar-benar diperhatikan daya dukungnya. Nah, ini geologi juga mempelajari itu dengan seksama tentunya. Yang kedua, bagaimana infrastruktur yang sekarang ini banyak berkembang di bawah permukaan bumi. Ya, umumnya kita kenal sebagai terowongan misalnya. Nah, apalagi terowongan itu di batuan. Nah, ahli geologi juga mendalami dan juga melakukan analisis dengan seksama bagaimana perkuatan-perkuatan terowongan itu dibuat. Karena pada prinsipnya perkuatan itu sangat berhubungan dengan yang kita kenal massa batuan atau rock mass. Nah, ada berbagai cara untuk menganalisis rock mass itu. Nah, itu tentunya menjadi bagian yang unik gitu ya, karena metode-metode empiris sampai sekarang sebagai tools yang masih banyak digunakan ya, yaitu melalui pendekatan klasifikasi massa batuan. Nah, material yang berasal dari bumi kalau untuk keperluan infrastruktur saya yakin batu ini yang paling cukup banyak digunakan ya. Kita mengenal agregat halus, agregat kasar, di mana banyak ahli geologi juga yang sebenarnya mempelajari kualitas terutama. Kalau kuantitas tentunya dari aspek penambangan dan kebutuhan infrastruktur itu diyakini, tapi bagaimana kualitas suatu agregat itu juga menjadi concern. Kita mengenal dalam geologi ada istilah agregat petrografi, artinya melihat agregat secara seksama dengan tools geologi, batuannya sampai disayat dengan sayatan tipis untuk melihat potensi-potensi. Salah satunya kalau kita menggunakan agregat untuk beton misalnya, ada reaksi alkali agregat. Ya. Semen itu sifatnya cenderung basa, sedangkan agregat itu asam. Ya, ada yang asam maksud saya. Ya, kecenderungannya dengan kandungan silika yang lebih banyak. Nah, disitulah yang harusnya tidak diharapkan karena reaksi itu menghasilkan silika gel dan nanti bisa membuat pemburukan dari beton yang ada atau bahkan sampai adanya cracking akibat pengembangan dari pembentukan silika gel itu. Nah, ini dipelajari dalam geologi. Baik, terutama geologi teknik ya. Nah, salah satu yang mendasari perkembangan geologi teknik dunia yang banyak ditulis dalam textbook sebenarnya, di sini saya tidak akan detail, saya berikan contoh yang memang terkait dengan sumber daya air juga ini, pembuatan dam di California sana, yaitu San Francisco Dam. Nah, tahun 1928 dam ini runtuh dan cukup banyak, hampir 400 sekian gitu ya, korban jiwa yang ada. Dan banyak juga video. Built from 1924 to 26, the dam had been full for 2 years, serving as terminal water storage for the city of Los Angeles.
Though it was leaking badly, no warnings were given. And just before midnight on March 12, 1928, Canyon, a wound stream, and 450 people below the dam drowned in their beds. It was the worst man-made disaster in California history. Dan it was the worst, ya, man-made disaster in California history. Nah, dalam konteks ini juga sangat penting bagi ahli geologi, terutama geologi teknik, dan ditulis dalam berbagai textbook geologi teknik, apa sih yang menyebabkan runtuhnya dam itu. Dan bahkan dikupas sangat detail sekali, dan ada forensik juga dari sisi apakah memang aspek geologi mencukupi untuk pelajari dalam konteks perancangan dari sisi pembuatan bendungan terutama. Nah, ini yang di situ disimpulkan bahwa there is no geological assessment, yang saya heran ya. Bukan there is not enough, tetapi tidak ada ternyata. Wah, parah sekali berarti. Ya. Nah, singkat cerita ada sebenarnya lebih yang dominan nih, dua hal yang menyebabkan bendungan itu runtuh. Yang pertama memang sandaran kiri dari bendungan itu yang terbentuk dari skismika, di sini istilah atau nama batuan metamorf yang terfoliasi, yang arah foliasinya ya, atau ditulis di situ sebagai laminated mica skis ya, arah laminasinya itu searah dengan kemiringan lereng. Dan yang pasti kalau ahli geologi melihat itu, ini kondisi yang unfavorable, kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, berarti bisa membentuk atau mudah terbentuk slip surface di sana terkait dengan slope stability. Nah, itu semua juga menjadi concern tentunya bagi ahli geologi teknik untuk menangani sebelum sebenarnya menjadi left abutment atau konstruksi dibuat. Ya, hal yang menarik juga di bagian abutment kanannya, ya, sandaran kanannya. Kita bisa melihat di situ ada tulisan yang mungkin biasa teman-teman lihat, yaitu fault plane. Itu artinya patahan atau sesar, ya, kita lebih banyak menyebut sesar gitu ya. Bidang lemah yang terbentuk di sana juga mengakibatkan sandaran kanan ini relatif lemah, sehingga dalam urutan failure yang ada di dam itu memang dua kondisi itu menjadi utama, termasuk juga sebenarnya masih ada konglomeratik yang sifatnya masih relatif tidak tersementasi dengan baik. Nah, ini semua menjadi concern para ahli waktu itu akan pentingnya geologi, terutama geologi teknik ya. Dalam sejarah perkembangan geologi teknik menjadi milestone yang sangat penting. Nah, para ahli geologi teknik dunia tentunya juga berkumpul untuk mendefinisikan apa itu geologi teknik, dan ini tertuang dalam statuta Anggaran Dasar Ikatan Ahli Geologi Teknik di dunia, yang juga menyebutkan dengan tegas bahwa ahli geologi teknik ini memang bertugas memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul terkait geologi dan berbagai aktivitas manusia, terutama terkait dengan pembangunan. Dan di bagian akhir memang di note khusus terkait yang namanya geological hazard di situ, ya, yang memang menjadi inti dari apa yang ingin kita bicarakan siang ini. Nah, satu hal juga yang penting dari sisi geologi teknik, kita mengenal adanya Sustainable Development Goals. Saya tidak akan bicara yang nomor 6 ini karena terkait dengan air, biasanya nomor 6 gitu ya. Tapi lebih banyak menyoroti nomor 9 karena geologi teknik di sini banyak peranannya dalam pengembangan infrastruktur salah satunya, dan saya menyiapkan lebih banyak itu. Walaupun demikian, bagaimana bencana juga menjadi penting dalam konteks SDGs ini ya. Dan ini hubungan antara geologi dan SDGs yang saya ambil dari GILS, beberapa activity ya yang bisa teman-teman lihat di sini, dan saya memberi kotak khusus untuk dua yang akan
sedikit kita elaborasi ya terkait dengan bagaimana geologi teknik terkait dengan pengembangan infrastruktur secara umum dan masalah-masalah bahaya geologi. Kemudian ya ini sekedar zoom beberapa hal terkait dengan geologi teknik, hanya sekedar note di sini juga sudah saya berikan, dan yang ingin saya tegaskan bahwa ya secara umum ini sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini memang bagaimana geologi teknik itu sangat berperan mestinya dalam pengembangan infrastruktur, dan bahkan saya mengatakan bagaimana infrastruktur itu yang tangguh dan berkelanjutan hanya bisa dicapai salah satunya kalau kita memperhatikan aspek geologi. Nah, kenapa demikian? Salah satu hal yang sering kali saya sampaikan, dan ini sebenarnya saya pinjam dari Hawks and Palmeri, yang mengatakan bahwa aspek-aspek geologi ini seringkali membuat pengembangan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur terkait dengan sumber daya air tentunya, ya, ini bermasalah, ya, dan juga bahkan seringkali menimbulkan extra cost gitu kan, dan juga molornya schedule. Nah, ini yang mengatakan Hawks and Palmeri ya dalam satu catatan mereka. Kemudian apa yang mereka usulkan di situ, the best solution is define the geological condition as early. Jadi secepat atau sedini mungkin, ya, mestinya. Tapi yang penting adalah juga akurat, ya, as accurately as possible. Nah, saya suka mengejek teman-teman ini, kadang-kadang geologi diundang kalau sudah ada masalah nih. Kenapa enggak by design sebelumnya diundang untuk memastikan bahwa ada enggak hal-hal yang bisa mengakibatkan geotechnical problem di sana, ya. Nah, kemudian juga jangan hanya menggunakan peta geologi regional saja mestinya, ya. Ada satu analisis yang seksama dilakukan sehingga analisis itu benar-benar akurat untuk tujuan yang memang sudah ditentukan. Nah, ini yang seringkali juga nggak kena gitu saya lihat, ya, walaupun sudah ada pembahasan terkait dengan geologi di dalamnya. Nah, itu semua sebenarnya melewati salah satu aktivitas yang saya yakin teman-teman juga sering melakukan, yaitu adanya investigasi lahan atau site investigation, termasuk geological investigation, terutama engineering geological investigation. Nah, sedikit bicara mengenai investigasi, kalau dalam geologi, terutama geologi teknik, kita biasanya menyisir 5 hal ini, ya, yaitu kondisi geomorfologi yang saya bilang tadi, kemudian yang kedua ada aspek keteknikan dari batuan dan tanah. Memang geologi lebih banyak melihat batu sebenarnya, ya, tanah sebagai produk pelapukan. Nah, aspek lain yaitu struktur geologi, ya, adanya sesar tadi, bidang-bidang lemah yang terbentuk, retakan, rekahan pada batuan dan sebagainya. Kita sebut diskontinuitas dalam makna yang lain. Nah, kemudian aspek hidrogeologi, kita melihat air dari sisi air tanah terutama, atau subsurface water, di bawah permukaan tanah, ya. Teman-teman sipil mungkin lebih banyak atau lebih senang melihat yang di permukaannya gitu ya. Hidrogeologi di dalamnya sampai kedalaman ratusan bahkan ribuan meter gitu ya. Nah, itu teman-teman hidrogeologi mempelajari secara seksama. Nah, kemudian yang penting ya, dan saat ini banyak dibahas, yaitu potensi bahaya-bahaya geologi. Nah, dua hal itu yang nanti akan kita lebih dalami, yaitu kondisi geomorfologi dan bahaya-bahaya geologi. Nah, tidak berhenti pada 5 aspek itu, tentunya semua itu dianalisis lebih lanjut, yang pada akhirnya geologi harus bisa memberikan penilaian, ya, dari sudut pandang geologi terkait dengan kesesuaiannya, terkait dengan optimasi apabila dilakukan lebih lanjut analisis yang seksama untuk menangani berbagai unfavorable condition katakanlah. Kemudian mitigasi untuk hal-hal yang memang perlu tindak lanjut lebih lanjut, ya.
terkait dengan bahaya-bahaya geologi terutama. Baik, jadi dua hal ini yang akan menjadi bagian yang kita dalami ya. Geomorfologi ini yang menarik ya, dari tiga kata geo, morfo, dan logis gitu ya, sebagai terjemahan yang biasa kita terjemahkan sebagai science gitu ya. Morfo itu kalau nggak salah form, bentuk ya. Nah, tinggal geonya pasti geologi. Baik, masuk ke dalam bagian yang kedua, ya, saya ingin sedikit mengajak teman-teman sekalian melihat kalau tadi earth dynamic gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat sungai ya sebagai satu pencerminan dinamika yang ada di permukaan bumi. Ya, kita kenal sebagai istilah fluvial system juga, untuk melihat sistem sungai yang secara geologi juga menarik. Ya, kita melihat berbagai hal keterkaitan antara sungai dan geologi, ya, atau sungai dengan proses-proses geomorfik yang ada di dalamnya. Nah, saya tidak akan mengajak mendefinisikan sungai dan juga membahas bagaimana air sungai itu mengalir. Saya yakin sudah dipelajari ya dengan baik. Meskipun demikian, bagaimana pola aliran di permukaan tanah yang sifatnya Hurtonian gitu misalnya, atau yang saturated condition, ini juga kita pelajari sebenarnya di geologi. Jadi bagaimana hujan ya menjadi sumber utama dari air untuk nantinya sebagian mengalir dan sebagian terinfiltrasi. Nah, itu menjadi titik awal juga yang ahli geologi sering bahas. Yang pasti dalam konteks ini saya ingin mengajak beberapa hal terkait dengan sungai yang nanti juga mungkin menjadi aspek yang harus kita waspadai dalam kerangka pengembangan. Ya, baik. Ya, ini sebenarnya foto yang baru beberapa hari lalu saya ambil. Saya sempat ke lapangan di daerah Garut Selatan. Ya, ini ada area yang dikembangkan untuk rencana PLTM di sana. Dan ini salah satu foto drone, tapi saya samarkan sedikit gitu ya. Sebenarnya di situ ada sedikit meandering dan berbagai proses-proses yang ada. Baik, kita mengenal ya sedikit bahan kuliah yang saya punya terkait dengan fluvial geomorphology yang saya bilang tadi ya. Jadi ini yang biasa saya gunakan di diskusi awal mengenai sistem geomorfologi sungai, ya. Bagaimana kita melihat timbal balik dari proses-proses yang ada di permukaan bumi, ya, dengan bentuk-bentuk yang dihasilkannya dari proses-proses yang ada. Nah, dalam konteks fluvial geomorphology, ya, ada dua hal di sini yang memang kita breakdown. Kalau kita melihat yang kotak dalam ini, ya, teman-teman bisa lihat ada geomorphic proses yang didefinisikan secara lebih seksama, terutama terkait dengan properti-properti yang dihasilkan dan menghasilkan gitu ya bentuk permukaan bumi yang ada di bawah ini. Nah, bagaimana permukaan bumi ini juga bisa dilihat dari tiga sudut pandang ya secara umum. Yang pertama terkait dengan sifat-sifat fisik dan kimia. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana konfigurasinya, dalam hal ini bagaimana ukuran dan bentuk. Kemudian yang terakhir aliran massa di sini dengan berbagai parameternya. Nah, nanti sedikit kita juga melihat, walaupun saya membahas aliran massa ini bukan dalam kerangka fluvial geomorphology gitu ya.
Baik, dan ini sebenarnya menjadi satu inti dari berbagai interaksi yang ada di luar sistem geomorfologi yang kita kenal sebagai atmosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer dan juga antropogenik ya, manusia yang juga menjadi dan memegang peranan sentral sebenarnya. Nah, dari sisi geologi ya secara khusus kita melihat adanya bentuk dan proses yang sangat dinamis dari sistem yang kita kenal sebagai sistem geomorfologi sungai. Ya, jadi kita melihat adanya 3 segi di situ untuk melihat sungai itu, sekali lagi ya, yaitu dari konstitusi materialnya, konstituen materialnya, kemudian konfigurasi dan aliran massa ya yang juga sudah cukup baik didefinisikan dalam gambar tadi. Nah, satu gambar yang juga sering saya ajak mahasiswa diskusi bagaimana kita memahami sungai itu menjadi salah satu sistem yang unik dari hulu sampai hilir. Ya, kita melihat lanskap yang berbeda-beda nanti, ya, yang merupakan hasil interaksi ya antara kondisi-kondisi yang memang awalnya dihasilkan dari proses-proses endogenik, kemudian berhubungan dengan proses-proses yang sangat dikontrol oleh gaya-gaya yang berasal dari luar bumi, ya terkait dengan atmosfer bumi salah satunya. Nah, disinilah yang menarik, kita punya area-area di hulu sungai, kemudian area-area di tengah sungai. Kalau lihat-lihat seperti itu, istilah seperti braided system, saya pikir teman-teman sudah terbiasa gitu ya. Sampai area-area di bagian hilir dengan sistem meanderingnya yang menghasilkan bentuk-bentuk lanskap yang khas, salah satunya oxbolik gitu ya, yang juga mungkin teman-teman sudah terbiasa mempelajari itu semua. Nah, secara tidak mungkin disadari, kadang-kadang itu semua menjadi masalah atau membuat konflik dengan kegiatan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang menarik, sehingga kita harus berdamai dengan proses-proses itu. Nah, tentunya perdamaian itu didasari pada pemahaman karakteristik sungai dan perilaku, saya sebut di situ sebagai perilaku dinamikanya. Ya, sehingga pengembangan infrastruktur termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya air itu tidak akan bermasalah di kemudian hari ya, gara-gara kita tidak memahami karakter sungai dengan baik. Nah, satu hal lagi yang sering saya ajak dan sebagai bahan diskusi di kelas itu terkait dengan bagaimana kita melihat sungai dari sistem yang memang ada 2 hal yang selalu kita angkat, yaitu proses dan bentuk. Nah, dari sisi bentuk, kalau kita melihat lembah-lembahnya, tentunya bentuk dengan V-shape kita bisa dapat di area-area hulu, ya, bentuk huruf V gitu ya, dengan lembah yang terjal. Kemudian kita dapat U-shape, ya, valleys itu di bagian-bagian tengah gitu ya, menjelang tengah, dan pada bagian hilir kita akan mendapatkan bentuk U lebar dari lembah-lembahnya gitu ya. Nah, ini semua tentunya sangat berkaitan dengan juga proses-proses yang ada dan juga karakter-karakter aliran-aliran sungainya di situ yang saya yakin teman-teman sudah sering membahasnya. Nah, kita melihat zona itu dalam konteks ini ya, bagian zona 1, zona 2, zona 3 atau disebutkan dengan ABC dalam konteks bentuk lembah sungainya gitu ya, yang memiliki masing-masing
karakter bentuk dan proses yang berbeda-beda. Saya memberi note di sini juga terkait dengan proses adanya erosi dan landslide di bagian hulu yang lebih banyak terjadi. Kemudian ada proses yang menarik juga ya, bed mobility yang cukup banyak, start di bagian tengah sampai ke proses yang akhir ini daerah depositional, banyak pengendapan termasuk, tetapi yang cukup menjadi catatan kita yaitu masalah flooding gitu ya, masalah banjir. Nah, apakah ini juga disadari bagaimana kita melihat flooding ini dalam konteks fluvial proses gitu ya. Nah, itu menarik. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh atau bahan diskusi juga. Nah, ini salah satu video yang saya suka, walaupun skematiknya mungkin sangat kasar juga gitu ya dibandingkan dengan kondisi alamnya gitu yang sebenarnya, tetapi kita bisa melihat dengan seksama bagaimana proses meandering itu menghasilkan morfologi yang khas. Kemudian bahkan dalam video itu ditunjukkan bagaimana teras sungai itu terbentuk ya. Bicara teras ini juga menarik, apakah teras itu bersifat degradasional atau agradasional teras ya, dalam proses itu dibedakan ya, sehingga dalam konteks itu kadang-kadang kita harus memahami apakah ada proses uplift dalam sisi geologi yang mendorong atau gaya-gaya endogenik yang seakan-akan membentuk permukaan itu menjadi lebih tinggi sehingga base flow dari sungai itu berubah ya, atau memang karakteristik dinamika sungai saja yang membentuk teras misalnya. Ya, teras dalam hal ini juga bisa kadang berpasangan baik seperti ditunjukkan dalam model ini, atau unpair gitu ya, tidak berpasangan ya, karena di alam ini juga susah diatur gitu ya bagaimana teras terbentuk. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya sangat jelas juga bagaimana kita bisa melihat flood zone di sini ya, daerah-daerah yang biasa dan harusnya ini menjadi langganan banjir gitu ya. Nah, disitulah yang kadang-kadang bermasalah dengan manusia, di mana kalau kita sudah harus menggunakan area-area yang masuk kategori daerah-daerah yang berpotensi banjir. Nah, bicara mengenai proses ini, salah satu yang sering kami diskusikan, dan ini mungkin juga teman-teman sekalian sudah terbiasa mendengar atau sering mendengar ya, salah satu proses yang konon paling aktif di dunia ya, yaitu Padma River di sini ya. Kalau kita lihat ya, ini video dokumentasi dari Padma River yang sebenarnya didasarkan pada Landsat dari NASA gitu ya, yang membuat tercengang gitu setelah kita melihat datanya dari tahun 1988 ya sampai 2008. Di situ ada perubahan yang dikatakan sangat signifikan ya, di mana area yang berubah itu mencapai 66 hektar ya tadi disebutkan. Kalau dibanding Bandung itu bisa berapa kali lipat itu. Bandung itu kalau nggak salah mendekati 17 hektaran ya, jadi 4 kali lipat Bandung atau Jakarta. Nah, Jakarta itu hampir sama ya. Jakarta itu juga 66 hektar kalau nggak salah ya. Jadi areanya cukup luas di situ. Nah, kalau kita lihat catatan juga terkait dengan rate dari erosi ya, erosinya juga sangat besar. Di situ tercatat dari 98 sampai 99 ya, dalam kurang lebih 1 dekade itu 3.120 hektar ya, walaupun disebutkan erosinya dari ratusan sampai bahkan ribuan
Nah, ini yang menarik. Ya, di poin ketiga ini ya dikatakan ya ini menjadi masalah ya, erosi dan juga terutama perubahan-perubahan dari tebing sungai, river banks gitu ya, membuat tentunya bagaimana aktivitas di sekitarnya ini juga mengikuti dinamika yang ada. Nah, ya, kalau nggak mengikuti ya tentunya risiko bencana yang akan diambil. Oke, ini catatan di bagian hulu. Saya punya catatan di dua tempat yang utama. Memang ini saya ambil juga dari catatannya NASA yang cukup menarik gitu ya. Nah, kita bicara regional sekali di sini, mungkin teman-teman biasa bicara dalam konteks yang sangat lokal. Tetapi regional ini mudah-mudahan bisa menjadi entry point juga lah ya. Nah, bagaimana perubahan-perubahan dikatakan di situ shifted-nya sendiri sampai 12 kilo gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kota Hari Rampur itu ya, terkena erosi, konon di sini memang the most erosion dikatakan ya, dari Padma Rivers ini. Sehingga sampai 12 kilometer dari tahun 1860 sampai 2009 ya, meandering band-nya. Nah, ini yang tentunya cukup berat ya dihadapi oleh kota tersebut. Nah, yang menarik di bagian hulu dari Hari Nampur, kita juga bisa mendapatkan cerita cukup menarik mengenai Char Janajat ini. Dan konon di kota ini juga dibangun jembatan yang paling panjang ya di Bangladesh. Oh ya, saya tadi lupa untuk menyebutkan bahwa Padma River ini ada di Bangladesh gitu ya. Kurang lebih ke selatan sedikit barat dari Dhaka, ibu kota Bangladesh. Nah, ada jembatan yang dibuat di wilayah ini yang nanti akan menjadi jembatan yang paling panjang. Dan ini juga kalau cerita dari masalah politiknya, jembatan ini juga pelik sekali, tetapi ya kita lihat dari infrastruktur yang mau dibuat ya di sana. Kurang lebih kalau nggak salah jembatannya posisinya kalau ini bentuk finalnya di daerah ini nih ya. Ya, Chan Janajat ini pernah juga kalau ya konon dulu tahun 992 ya dia air gitu ya. Dia pernah jadi daratan di sisi sungainya ya, sisi kanan, kemudian juga pernah jadi bagian dari air, kemudian sekarang sebenarnya ini kalau ada sungai kecil ini menjadi islands juga gitu ya, kotanya di antara sungai-sungai kecil dan sungai besar dari Padma itu, dan ada jembatan yang dibuat di relatif di hilirnya sini ya. Nah, itu menjadi menarik bagaimana saya membayangkan jembatan yang sangat panjang, lupa lagi Pak, panjangnya berapa ya, waktu itu saya pernah mencatatnya, cuma yang saya catat itu malah biayanya gitu ya, sekitar 50-an triliun digunakan untuk membuat jembatan itu. Sehingga yang menjadi menarik adalah terkait dengan politik, masalah politik juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan rencana, tahun depan ini direncanakan beres dan saat ini dikerjakan oleh kontraktor besar dari Cina. Nah, saya insight di situ kalau teman-teman lihat ada insight, sebenarnya ini bagian dari satu modeling yang barangkali ada yang pernah menggunakan ya, morphodynamic models untuk melihat dinamika dari satu meandering. Ini dikembangkan oleh para peneliti dari Delft. Barangkali ada yang sudah menggunakan juga gitu ya, pemodelan yang ada. Oke, kemudian satu tempat yang juga sangat terkenal terkait dengan dinamika sungainya, ini saya ambil dari salah satu bagian di Amazon di Peru gitu ya, yang juga menggunakan citra satelit Landsat yang memperlihatkan pembentukan oxbow. Nah, di sini memang
ini menjadi bahan yang sering kami diskusikan juga terkait bagaimana arus di daerah yang bermeandering seperti ini. Kemudian juga kami mendiskusikan istilah-istilah yang biasa kita gunakan untuk melihat satu meander, di mana bagian yang konkav banknya atau convex banknya, kemudian kita melihat aksis dari pembelokan setiap meandernya, ada point of inflection-nya gitu dan sebagainya. Nah, termasuk juga amplitudonya, ya, bagaimana amplitudo dari meandering yang ada. Nah, terkait dengan amplitudo ini juga menarik, di manakala kita sering mendapatkan kalau kita punya teras gitu ya, tentunya bagian yang terakhir, teras terakhir yang akan lebih banyak mengontrol amplitudo dari meandering yang terakhir terbentuk gitu ya, sehingga sebenarnya teras-teras yang ada di bagian awal pembentukan teras itu juga masih masuk dalam zona flooding, zona banjir, ya. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik, sehingga salah satu yang seringkali saya juga jadikan contoh bagaimana saya menggunakan produk salah satu paper yang ditulis oleh Hidayat ya dan kawan-kawan, ini paper 2011 yang menganalisis daerah relatif hulu dari Sungai Mahakam gitu ya, yang membentuk delta Mahakam. Tetapi kalau kita lihat zona-zona banjir yang ada ya jauh lebih besar dari amplitudo yang saat ini kalau kita tarik garis gitu misalnya ya. Sehingga apakah ini memang ada perkembangan teras juga yang karena memang mungkin daerahnya masih banyak tumbuhan dan sebagainya, tidak terbuka secara langsung, bahkan dikatakan di sini floodingnya ini under vegetation cover gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi menutup sebenarnya tampak tapi tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada, terutama di bagian hilir ini juga. Nah, ini yang harus kita waspadai ya, di mana kita melihat proses yang ada itu sudah berevolusi sangat panjang terkait dengan umur geologi yang panjang juga, yang di situ secara karakter akan membentuk bentukan-bentukan alam yang khas sekali. Baik, satu hal yang juga sering saya lewati karena hampir setiap tahun kami dari geologi itu pergi ke salah satu tempat di Jawa Tengah untuk kampus lapangannya, yaitu di Karangsambung. Ya, satu jembatan yang saya perhatikan dari tahun ke tahun, hampir setiap tahun ke sana, sehingga apa yang terjadi di jembatan itu, dan wah, ini representasi dari masalah-masalah yang sering muncul di jembatan karena proses scoring gitu ya. Konon kalau saya baca dari beberapa artikel yang ada di Amerika, scoring ini menjadi salah satu dari 3 aspek penting yang menyebabkan failure dari jembatan gitu, selain ada overload yang seringkali terjadi. Ya, ini oke, ada suara saya mungkin masih bisa lebih jelas ya. Oke, ya. Ini kita bisa melihat bagaimana scoring ini dalam gambar yang saya inset gitu ya, terjadi manakala terdapat perubahan base level seakan-akan. Bisa dilihat di sini pel cap-nya jadi menggantung. Jadi masing-masing pel itu independen, langsung berhubungan dengan air, dan air itu menghasilkan satu scoring proses yang saya khawatir lama-lama menjadi dalam gitu ya. Nah, ini saya lihat pertama kali, wah, didiamkan, ya, turun lagi, didiamkan, sampai kalau lihat orang berdiri itu ya, hampir 1 meteran baru diproteksi, ya, seakan-akan dibuat lagi pel cap di bawah. Itu sebenarnya untuk memproteksi scoring yang sempat saya cari foto yang terjadi mirip dengan bentuk yang ada di sketch ini.
nggak ketemu, tetapi bagaimana proteksi untuk menangani scoring yang terjadi di independent file yang ada ini juga dibuat ya secepatnya mungkin. Khawatir juga karena sebagian dari file ini juga terkelupas, saya lihat gitu ya materialnya, dan bentuknya juga jadi terlihat mana yang tidak standar ya di antara yang lainnya. Nah, ini yang menarik, dan ini yakin dihasilkan oleh dinamika yang harus kita pahami ya di salah satu bagian dari fluvial geomorphics. Nah, kemudian yang terakhir ini kejadian robohnya ya, saya sebut salah satu jembatan double track. Ini jembatan yang lama di Brebes sana. Kalau kita lihat dari video ini yang beredar juga dari WA, saya lupa lagi mendapatkan dari kolega gitu ya. Ada satu pilar yang jatuh dan kita lihat ada bagian khusus riverbank yang berkembang sekali di situ ya. Yang erosi lateralnya sangat atau relatif lebih dominan ya. Nah, tetapi apakah yang menyebabkan jatuhnya pilar ini? Saya terus terang belum ke lapangan, tetapi ini menjadi satu bahan diskusi kami ya untuk beberapa kali, dan kita coba lihat-lihat dari nah, kita diuntungkan bisa melihat dari Google Image dengan baik lokasi tersebut gitu ya, dan bagaimana posisinya terhadap kelokan sungai yang ada. Tetapi ada satu titik yang dari video ya, Mbak ya? Dari video amatir yang diambil oleh ini seringkali menarik ya, di mana saya mendapatkan ekspresi sebentar, mestinya tadi di sini ya, ekspresi adanya sedikit air terjun di sini gitu ya. Kita lihat tadi jatuhnya pilar ada di relatif sebelah kanannya. Nah, yang kalau saya lihat foto-foto lain yang saya dapatkan gitu ya, nah seperti ini kurang lebih. Nah, ini yang membuat kami kadang-kadang diskusi dan bertanya-tanya apakah ada proses undercutting di situ, atau kadang-kadang kita mengenal sebagai plung spool yang terjadi gitu ya di bagian bawah dari sistem terjunan air itu. Nah, konon memang kejadian ini diawali oleh hujan yang cukup deras dari catatan saya itu jam 2 atau 3 siang gitu ya, dan ini terjadi di malam hari ya. Nah, dan cukup besar karena memang kita lihat bagaimana erosi-erosi yang ada di sisi kiri, sisi kanan yang juga menghasilkan lateral erosion yang cukup kuat. Tetapi bisa jadi erosi ini sudah berlangsung lama, terutama di posisi terjunan kecil ini yang salah satunya mengganggu stabilitas pilar yang ada ya, sehingga itu ke mute itu suaranya, tolong. Oh, ke mute. Sekarang gimana? Oh, udah ada. Oke. Ya, jadi kecermatan itu nanti kita bisa diskusi banyak ya. Baik, ini untuk bagian yang pertama. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tetapi ternyata saya membutuhkan waktu lama juga gitu ya untuk menjelaskan bagian yang pertama. Oke. Bagian yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bumi dengan dinamikanya yang menghasilkan proses-proses yang kita kenal sebagai bahaya-bahaya beraspek geologi. Nah, saya awali
And it's dari this video that ultimately yang causes the dibuat oleh continents to move. BBC documentary video series gitu ya, Where the plates collide, yang cukup the rock bagus on the seafloor menggambarkan containing bagaimana carbon from the dead plankton is dinamika di carried inti deep bumi into the sampai earth. permukaan bumi yang kita kenal sebagai lempeng As it descends, this layer of dalam rock is konsep heated, atau so the teori rock bahkan melts, tektonik lempeng, releasing carbon dioxide, diyakini bahwa permukaan bumi itu and bergerak gas antara satu is dengan yang returned back lainnya. into the atmosphere during an eruption. Dan implikasi dari pergerakan ini salah satunya adalah gunung api. Tetapi saya tidak akan membahas gunung api untuk kali ini. The Nah, remarkable cycle salah satu is yang complete. juga dihasilkan adalah masalah gempa bumi yang akan sedikit saya elaborasi. Baik, kita melihat kalau saya mengambil data dari PUSGEN, Pusat Gempa Bumi Nasional yang di launching 2017, ya. Kita lihat pulau-pulau yang ada di Indonesia yang memang di situ tempat pertemuan lempeng antara Indo-Australia dengan Eurasia, ya, hampir tertutup di bagian barat dan selatan. Nah, bagian timur kita memiliki lempeng Pasifik dan juga di utara sedikit kita punya lempeng Filipina atau lempeng kecil relatif ya, microplate Filipina di situ. Nah, pertemuan-pertemuan itu menghasilkan apa yang kita kenal sebagai gempa bumi, sebagai salah satu produk dari gaya-gaya endogenik yang bekerja. Nah, gempa bumi itu menjadi proses yang biasa bagi geologi, tetapi begitu berhadapan dengan apa yang dilakukan manusia dalam aktivitas pembangunan, terutama infrastruktur, tentunya ini akan menjadi masalah nanti. Nah, kita harus bisa juga berdamai dengannya. Nah, kejadian bencana Aceh tahun 2004 ini menjadi momentum di mana gempa bumi ini juga menghasilkan tsunami yang sangat dahsyat. Untuk kali ini saya juga mohon maaf tidak akan membahas tsunami-nya dulu. Jadi ada 3 hal yang akan saya bahas terkait dengan bahaya-bahaya beraspek geologi. Yang pertama gempa bumi, saya mohon izin yang kedua nanti likuifaksi, dan yang ketiga terkait dengan satu jenis longsoran yang memang juga saya kembangkan, yaitu aliran bahan rombakan atau debris flow. Baik, untuk gempa bumi saya melihat kejadian gempa di Palu tahun 2018 karena memang kebetulan saya cukup intens juga ke lapangan juga untuk melihat dan mempelajari apa yang terjadi akibat gempa Palu itu, sehingga ini juga menjadi satu pembelajaran yang cukup menarik ya ke depannya terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan tentunya saya mencoba untuk mempelajari proses yang ada di sana. Nah, cukup memprihatinkan dari background gambar yang saya gunakan, di mana salah satu rumah sakit yang harusnya cukup kuat dan cukup tahan mestinya ya terhadap gempa itu hancur juga ternyata gitu ya oleh kejadian gempa saat itu. Dan kita juga bisa melihat hotel dalam inset gitu ya yang habis gitu ya, bisa dikatakan seluruh lantainya. Kemudian ada jembatan Palu 4 atau jembatan Ponulele yang diterjang oleh tsunami. Meskipun demikian, antara tsunami dan gempa bumi mana yang lebih dominan sebenarnya merusakkan jembatan ini juga diinvestigasi tentunya dengan seksama oleh teman-teman. Dan yang menjadi menarik adalah kejadian likuifaksi yang bisa dikatakan massive liquefaction atau likuifaksi yang sangat besar ya terjadi di sana. Oke, nanti kita lihat terutama terkait dengan gempa dan likuifaksi. Nah, bicara mengenai gempa bumi, saya tidak akan membahas banyak aspek, tentunya banyak sekali aspek kalau kita bicara gempa bumi. Nah, apalagi terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Ada 2 faktor yang sebenarnya harus kita pahami. Yang pertama memang ini teman-teman sipil yang lebih banyak mendalami.
ya, atau mungkin teman-teman di pengembangan sumber daya air terkait dengan infrastruktur sumber daya air, ya, yang juga harus memahami bagaimana building parameters ini digunakan, ya, untuk berhadapan dengan kemungkinan terjadinya gempa. Nah, baru ahli geologi lebih banyak bicara mengenai ground motion parameter di sini, ya. Yang utama sekali adalah ground motion parameter itu didasarkan dari sumber gempa bumi atau earthquake source di sini, ya, yang dihasilkan oleh sesar atau sebutan patahan, sebutan lainnya gitu ya, yang bergerak dan menghasilkan satu gelombang yang kita kenal sebagai seismic wave di situ, yang akan menjalar ke segala arah, ya, dan di situ memiliki jarak tertentu yang harus kita pertimbangkan gitu ya, dan akan menghasilkan ground motion di infrastruktur kita nanti, ya, yang menjalar dari area yang kita sebut sebagai bedrock sampai ke permukaan, yang akan kita akomodir sebagai percepatan gempa bumi dalam desain. Nah, ini menarik. Memang ahli geologi sangat banyak memberikan kontribusi terutama di bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber gempa, ya, tetapi kita juga membantu teman-teman dari earthquake engineering untuk bagaimana mengenerate ground motion dengan baik didasarkan pada sumber-sumber gempa dan berbagai parameter yang ada. Nah, kalau kita melihat perkembangan teman-teman yang mengawal bagaimana gempa bumi itu diidentifikasi, cukup menarik, ya. Tahun 2010 ini versi peta yang ada tahun 2010, ya, untuk sumber-sumber dari jalur-jalur subduksi yang merah ini dipetakan dengan baik, kemudian juga sumber-sumber dari sesar, ya. Nah, konon sebanyak 81 sesar aktif, ya, sudah dipetakan dengan baik tahun 2010. Nah, tahun 2017 bisa dilihat di sini, ya. Teman-teman ternyata menemukan jauh lebih banyak. Saya bisa dilihat di situ hampir 3,5 atau lebih sedikit ya kali lipat dari sebelumnya tahun 2010. Nah, ini yang menarik. Apakah memang ada perkembangan dari sesar-sesar yang ada? Saya bilang ya tidak. Waktu itu mungkin sesar-sesar yang ada itu belum bisa diidentifikasi dengan baik aktivitasnya. Karena kalau kita melihat sesar, ada sesar aktif, ada juga sesar yang tidak aktif, masuk kategori tidak aktif, ya. Nah, itu dipelajari terus oleh ahli-ahli geologi yang pada akhirnya mengupdate peta tahun 2010 menjadi peta tahun 2017, ya, dengan jumlah 295 active fault. Dan di sini masih banyak potensi active fault yang lain yang sebenarnya belum didefinisikan dengan baik, terutama terkait dengan parameter kemungkinan besaran gempa yang bisa dihasilkan dan juga parameter slip rate-nya atau laju gesernya misalnya. Nah, ini semua menjadi kunci untuk menentukan atau membuat peta bahaya gempa bumi di Indonesia dan mengupdate peta-peta bahaya yang sudah dihasilkan. Dan ini menjadi satu proses yang continuous saya lihat, ya, yang cukup menarik, sehingga ini semua akan menjadi dasar bagaimana kita membuat infrastruktur di permukaan bumi di seluruh wilayah Indonesia ini relatif tahan terhadap gempa bumi, lebih tahan terhadap gempa bumi. Ya, saya harapkan teman-teman di sini yang banyak berkecimpung di pengembangan infrastruktur terkait dengan sumber daya air, tentunya sudah terbiasa juga menggunakan peta-peta gempa bumi yang sudah terupdate, dan bahkan sekarang sistemnya oleh teman-teman di kalau dulu Puslitbang Pemukiman, ya, itu sudah dibuat kita mudah menggunakan, termasuk teman-teman yang ada di pus air juga, ya, sudah mengenerate satu online system untuk kita bisa menentukan berapa percepatan yang ada di satu tempat. Nah,
paling tidak peta-peta yang ada teman-teman sudah biasa juga menggunakannya, melihat dan nanti mengimplementasikan misalnya untuk dam di sini yang memang periodenya bisa sangat besar atau paling besar dibandingkan yang lain ya. Kalau memang kita harus membuat gempa yang sangat dekat dengan masalah-masalah gempa bumi atau sumber gempa bumi yang ada ya. Dan juga tentunya biasanya untuk jenis yang besar ya, large dam, itu sudah diatur dalam ICOLT standar. Baik, itu masalah gempa bumi. Kemudian kejadian tanggal 28 September ini juga mengejutkan karena adanya likuifaksi ya. Dan sebenarnya likuifaksi sudah kita sering lihat di gempa-gempa sebelumnya, bahkan kejadian Aceh ya yang menjadi momentum kesadaran bencana saya sebutkan. Di situ juga ada fenomena-fenomena likuifaksi yang waktu itu saya dapatkan dari kolega yang ke sana gitu ya, sebelum tersapu oleh tsunami ya. Kita dapatkan juga dokumentasi likuifaksi. Gempa Padang misalnya ya, cukup banyak kejadian likuifaksi kita bisa rekod juga, gempa Jogja dan juga Lombok terakhir yang ini. Dan kemarin di Mamuju juga kita mendapatkan fenomena yang sama. Tetapi memang yang masif yang ada di beberapa tempat hanya di Palu untuk sementara ini gitu ya, yang diikuti oleh lateral movement yang sangat besar sekali. Nah, bicara mengenai likuifaksi dan proses yang ada, tentunya teman-teman juga sudah mudah-mudahan sering melihat dari ini, sebenarnya saya ambil dari Kramer gitu ya, pakar gempa bumi yang mendeskripsikan likuifaksi, bagaimana kenaikan tekanan pori itu meningkat dengan cepatnya karena ada earthquake shaking di sana, sehingga menurunkan total stres yang ada. Otomatis kalau kita memiliki nilai shear strength dari materialnya, kalau satu saat bisa terlampaui, apa yang terjadi adalah flow liquefaction gitu ya. Nah, ini biasanya proses ini akan mempengaruhi efek dari likuifaksi yang ada. Nah, ini saya mendapatkan foto dari kolega saya, Pak Wahyudi, yang mengais-ngais tanah di sana, ya, yang memperlihatkan sangat loose. Nah, saya juga ke sana sebenarnya, cuma waktu itu nggak mengambil sendiri fenomena yang cukup menarik, ya. Tetapi saya observasi juga di beberapa tempat ya terkait dengan loose material yang dibentuk oleh butiran-butiran pasir yang cukup dominan. Nah, ini memang menjadi salah satu syarat untuk terjadinya likuifaksi, di mana kalau saya meminjam video yang banyak ditayangkan juga dari IRIS yang memperlihatkan 3 faktor utama dalam likuifaksi, ya, yaitu adanya loose granular sediment, kemudian yang penting juga water saturated, ya, di situ bahwa muka air tanahnya ini relatif dangkal. Nah, kalau kita melihat tadi kejadian likuifaksi di Palu yang sering permasalahkan adalah keterkaitan foto yang mungkin teman-teman bisa lihat yang paling kanan bawah ini, ya, adanya sistem drainase irigasi, ya, yang ada di sana, yang sampai para ahli internasional juga tertarik untuk membahas gitu ya, yang sangat sensitif sekali mungkin bagi teman-teman sekalian, ya, apakah memberikan kontribusi terhadap saturated sediment di sini atau tidak, dan seterusnya. Ya, ini menjadi bahan diskusi yang sangat menarik sebenarnya. Nah, tentunya syarat lain yang juga penting adalah gempa itu sendiri yang biasanya dihasilkan oleh gempa yang magnitudenya lebih dari 5 gitu. Ada yang mengatakan lebih dari mendekati 6 gitu ya, tapi 5 banyak juga yang menghasilkan likuifaksi, minimal menghasilkan cyclic mobility liquefaction type, ya.
Ya, yang ini yang akan saya bicarakan karena ada dua jenis likuifaksi atau fenomena yang dihasilkan dari proses likuifaksi. Yang besar itu yang atas, di mana shear strength materialnya itu terlampaui oleh stres yang dihasilkan oleh gempa bumi. Ya. Nah, kalau yang cyclic mobility ini biasanya hanya menghasilkan sand boils saja, ya, fenomena likuifaksi di tempat-tempat yang sifatnya lokal. Nah, saya beruntung ke sana ketemu teman-teman dari PU dan kebetulan juga teman-teman dari JICA waktu itu bersama kami, dan beberapa aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PU di Palu, ini post earthquake tentunya, dan saya ke sana juga tanggal 23 waktu foto ini diambil bareng, nah ini Ikuo Tohata, ini juga pakar earthquake engineering yang mengarang buku Geotechnical Earthquake Engineering, ya, bisa dilihat nanti mungkin bukunya, dan dia juga menulis bersama koleganya sebenarnya terkait dengan soil liquefaction, ya, tahun 2015, satu textbook yang berisi sebenarnya kumpulan paper gitu ya. Salah satunya yang ditulis oleh Ishihara juga ada paper di dalamnya ya, yang Kramer juga menulis di dalam paper yang Tohata ini menjadi editornya ya, soil liquefaction. Nanti bisa Anda cek. Nah, saya mencoba ngeplot sederhana sebenarnya ini hubungan antara misalnya epicenter dengan momen magnitude untuk melihat kemungkinan terjadinya suatu likuifaksi. Jelas sekali ya kalau kita menggunakan grafik yang dibuat oleh Ambrase tahun 1988. Nah, sama halnya dengan gempa di Lombok gitu ya. Potensi likuifaksi ini memang sangat mudah sekali karena diplot berdasarkan jarak dan besaran magnitudenya. Nah, kemudian saya mencoba untuk melihat bagaimana variasi regangan geser maksimum yang terbentuk berdasarkan nilai SPT yang ada. Nah, jauh memang lebih besar saya dapatkan nilai dari regangan yang terbentuk untuk gempa yang terjadi di Palu, sehingga flow liquefaction itu mudah sekali terbentuk dalam kaitannya dengan kekuatan dari tanah yang tercermin dari SPT dan stres yang dihasilkan oleh tekanan pori akibat gempa yang ada, ya, sangat terlampaui dan menghasilkan apa yang saya sebut sebagai flow liquefaction. Nah, disitulah dorongan yang kuat, dan sebagai akademisi yang ke sana waktu itu saya juga mempertanggungjawabkan ya, mendeterminasikan likuifaksi ini dan area-area sekitarnya memang melalui dari sisi likuifaksi ya, karena channel-channelnya ITB ada satu kampung dan juga yang gila, media massa tentunya bisa berjalan untuk sekedar memberikan pemahaman kejadian likuifaksi. Mudah-mudahan masih ada di websitenya ITB juga itu ya sebenarnya. Nah, atas dasar itu juga saya dengan teman-teman di Badan Geologi waktu itu, ini memang salah satu kegiatan di Badan Geologi memikirkan bagaimana membuat peta likuifaksi di Indonesia, juga mencari metode yang cukup tepat untuk membuat peta likuifaksi di Indonesia. Memang salah satu kewajiban Badan Geologi ini banyak membuat peta terkait dengan bahaya-bahaya geologi ya. Nah, hampir 1 tahun kita memikirkan secara seksama gitu ya proses itu, dan akhirnya pada hampir perayaan 1 tahun gempa ya, untuk mengenang kejadian gempa Palu, atlas peta likuifaksi di Indonesia bisa dihasilkan. Dan ini semua sebenarnya berawal dari apa yang Kramer definisikan untuk membuat satu peta likuifaksi dalam konteks kita mengkaji potensi-potensi yang berpengaruh untuk mengkondisikan suatu area berpotensi terjadi likuifaksi kalau ada gempa bumi. Jadi ada 4 hal di sini. Pertama, memang kita melihat histori kejadian yang ada, kemudian juga aspek geologi, kemudian aspek terkait dengan materialnya, dan yang terakhir
terkait dengan airnya. Nah, di sini dilihat secara seksama walaupun ada berbagai modifikasi yang dilakukan. Nah, pada akhirnya Indonesia ya melalui Badan Geologi memiliki atlas zona kerentanan likuifaksi. Nah, nanti teman-teman bisa download juga sebenarnya informasi-informasi ini melalui channelnya Badan Geologi ya, terutama dari websitenya. Nah, ini contoh di Palu yang biasa memang ditampilkan dalam batasan provinsi untuk area-area yang memang dianalisis berpotensi likuifaksi. Ini penting dan menjadi paling tidak landasan awal bahwa lokasi ini ada potensi loh. Nah, kemudian tentunya diharapkan ada analisis lebih lanjut yang dilakukan secara seksama, set spesifik. Mestinya gitu ya. Jadi jangan menggunakan yang regional map untuk desain. Di situ yang salah sebenarnya ya. Tetapi ini menjadi guidance awal untuk ditindaklanjuti secara spesifik kita menganalisis ya dengan seksama tentunya. Nah, kemudian tentunya kalau sudah diketahui potensinya apa yang bisa dilakukan ya. Nah, ada beberapa hal di sini yang memang secara tipikal saya ambil dari berbagai sumber, ya. Dan ada satu sumber yang memang saya melihat prosesnya dalam kaitannya dengan pembuatan bandara internasional yang baru di Yogyakarta waktu itu, ya. Nah, 3 hal apa yang dilakukan ya kalau memang kita masih bisa memilih tempat yang lebih baik, ya, untuk tidak terjadi likuifaksi ya kita memindahkan tempat saja gitu ya. Tetapi bagaimana kita harus melakukan misalnya soil improvement ya terkait dengan potensial likuifaksi atau bahkan memodifikasi sedemikian rupa fondasi kita ya agar kuat menancap di bagian yang tidak berpotensi likuifaksi, ini juga menjadi opsi atau alternatif dalam rekayasa yang bisa kita lakukan ya di area-area yang memang berpotensi likuifaksi ini. Baik, itu yang ingin saya sampaikan untuk bagian terakhir. Sebenarnya ini saya tidak akan membahas longsoran dari sisi yang lengkap. Nah, saya tuliskan di sini satu judul yang provokatif sedikit, ya, landslide followed by debris flows. Nah, sebenarnya kuncinya di debris flow ini. Dan saya yakin teman-teman di pengembangan sumber daya air sudah terbiasa mendengar istilah debris flow, flash flood gitu ya, dan berbagai istilah-istilah yang terkait gitu ya. Nah, saya katakan di situ the most dangerous gravity killers. Gravity killers itu nama lain yang sering digunakan untuk longsoran atau gerakan tanah ya, atau tanah longsor. Nah, oke, di sini saya banyak menggunakan terminologi longsoran yang saya pakai untuk berbagai tipe lateral movement ya di permukaan bumi. Nah, beberapa kali saya menulis di media massa ya untuk kejadian longsoran dan terutama yang terkait dengan debris flow ini. Ya, salah satunya yang terjadi sebenarnya ini untuk kejadian di Cisolok ya. Salah satu kejadian debris flow yang saya juga amati dengan seksama. Nah, contoh-contoh lain sebenarnya dari yang saya paparkan di sini fotonya, ada kejadian di Cililin tahun 2004, kemudian 2005 ada longsoran yang saya bilang ini materialnya terbanyak kayaknya di Indonesia sampai 300.000 meter kubik satu gunung gitu ya. Runtuh gitu di Sulawesi Selatan, Sungai Bawah Kareng, hulu Sungai Bawah Kareng gitu ya. Kemudian longsoran di Jember 2006. Nah, ada juga longsoran di Jemblung yang kalau saya lihat ini, saya klik lagi, nah korbannya semakin lama dari 4 contoh ini semakin banyak. Jadi yang di Jemblung sana ya, Banjarnegara ini 146 ya, Desember tahun 2004. Mungkin ada yang mendengar atau bahkan ada yang ikut menganalisis juga. Nah, kalau kita lihat dari debris flow yang ada di sini ya, kalau kita pernah melihat
bagaimana klasifikasi debris flow itu ada istilah hill slope debris flow, artinya lereng dari debris flow ini kita bisa lihat langsung sumber material atau bagian yang failure pertama sampai flow track-nya, dan kita mendapatkan depositional area di bagian bawah. Tetapi kalau yang kasus Jember, kita nggak bisa melihat sama sekali, tahu-tahu ada material yang datang bersama banjir bandang barangkali, seringkali gitu ya, yang sebenarnya memang ada batasan-batasan khusus kapan kita mengatakan itu juga ada debris flow material yang juga di bawah. Nah, di sini biasa saya hanya menuliskan berbagai hal yang kalau tentunya di media massa dengan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan karakteristik, tanda-tanda, dan apa pembelajaran yang bisa ditarik ya dari kejadian itu. Nah, ini yang saya bilang untuk artikel di media massa yang saya tulis gitu ya, kejadian di Cisolok saat itu korbannya 33 kalau nggak salah, ini cukup banyak ya. Nah, kami coba modelkan juga secara numerik gitu ya, tentunya dengan memperhatikan bagaimana proses yang ada. Nah, di sini sebenarnya pemodelan yang ada ini untuk melihat bagaimana proses flowing yang ada dan memperkirakan juga kecepatan. Nah, yang menarik adalah kita bisa mengkonfirmasi kecepatan ini dari video-video amatir yang diambil penduduk gitu ya, dengan picking titik-titik tertentu yang bisa kita identifikasi di lapangan sehingga bisa kita gunakan untuk mengestimasi kecepatan yang ada ya. Nah, ini yang kami lakukan. Kami banyak mencoba untuk memodelkan kejadian-kejadian debris flow yang ada. Ini yang di Jemblung, yang Banjarnegara tadi, korbannya 146. Ini yang juga sebenarnya hampir sama dengan kejadian longsoran Sumedang ya, hampir bersamaan dengan jatuhnya pesawat. Pada saat itu Air Asia kalau nggak salah, dengan jumlah korban yang hampir sama dengan ini. Hanya memang berita untuk yang ini mungkin tenggelam karena ini longsoran ya. Kalau yang pesawat 100 sekian jiwa, tapi akibat jatuhnya pesawat gitu ya. Kalau untuk yang longsoran 146 kalau nggak salah ya, data terakhir. Nah, kami coba modelkan dan kami analisis bed fit modeling tentunya dengan berbagai skenario yang ada ya, untuk memahami bagaimana karakteristik kejadian yang ada. Dan ini yang kami modelkan juga di Pasir Panjang Brebes ya, kejadian debris flow. Nah, sebenarnya mungkin ada rekan-rekan yang sudah terbiasa bermain dengan debris flow. Kita bisa menggunakan berbagai perangkat lunak yang sudah tersedia, baik yang komersial maupun yang bisa digunakan secara bebas gitu ya. Nah, ini salah satu channelized debris flow yang kita teliti sampai sekarang ya. Nah, kita coba pahami dengan baik, dan kita bahkan mencoba untuk menganalisis lembah-lembah di sekitarnya yang sebenarnya kita khawatirkan juga kalau ini terjadi di timur atau di baratnya gitu, apa yang terjadi. Nah, kita coba modelkan. Nah, kita bisa melihat ya, apakah rumah-rumah di bawah ini akan kena gitu ya, di 3 bagian ini. Nah, kita lihat dari model di timurnya, wah, rumah-rumah yang ini akan kesapu juga nih kalau terjadi debris flow ya di area-area sini. Untuk yang di barat ini bahkan, wah, ini akan kena di zona merahnya ini ya, cukup berat dan seterusnya. Nah, kita coba membuat peta bahaya aliran bahan rombakan untuk wilayah-wilayah ini, dan sedang kami verifikasi terus gitu ya, bagaimana kehandalan peta itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi early warning system. Dan ini memang harus dipahami oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di area yang berbatasan dengan perbukitan. Nah, itu yang kami dalami, tentunya beberapa solusi terkait dengan debris flow. Nah, terutama solusi perlindungan, karena solusi ini banyak, bisa dari daerah sumbernya, atau kita juga bisa bertahan di daerah flow track-nya, atau kita
benar-benar melindungi daerah depositional areanya. Nah, dengan berbagai sistem yang ada, sebenarnya bisa dipadukan dan ini bisa dianalisis juga secara numerik apakah cukup efektif atau tidak gitu ya. Seperti misalnya di bagian yang kanan ini kita gunakan debris flow catch basin untuk mengalihkan aliran debris flow material sehingga klaster 4 dari, nah ini kasus sebenarnya area geotermal ya, pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi ya, yang menghasilkan listrik yang cukup besar gitu ya, tetapi diterjang oleh debris flow dalam semalam saja sehingga sekian ratus miliar hilang gitu ya karena terjangan debris flow ini dan produksi listrik jadi terhambat. Oke, ini pernah kita lakukan dan sedikit nyelip saja ini ya. Terakhir saya membawa tim ITB untuk mencoba menganalisis kejadian yang ada di Sumedang sana. Ya, ini memang tidak murni debris flow, tetapi aspek aliran rombakan pun ada di sana. Kita coba dalami juga dengan pendekatan debris flow, selain kita melakukan analisis retrogressive landslide, karena longsoran ini terjadi dan berkembang bahkan sampai 4 kali mekanisme kejadian ya yang bersifat retrogresif, artinya dia terjadi seakan-akan secara bertahap ya di satu titik kemudian menarik area berikutnya di area relatif ke arah hulu atau ke arah headward areanya. Nah, ini cukup detail sebenarnya karena kami mengambil data ini dengan LIDAR juga sebagai base map-nya, sehingga dalam resolusi tertentu kita bisa melihat bagaimana aliran material itu bisa melewati sela-sela antar rumah misalnya dan sebagainya dengan energi yang dihasilkan berapa kilojoule ya dari setiap perkembangan alirannya. Kita mendapatkan dari simulasi yang ada kecepatannya itu bisa sampai di atas 30 km per jam saat itu, walaupun kecepatan rata-ratanya itu kalau nggak salah kurang dari 10 sebenarnya ya, tetapi ada bagian-bagian yang relatif cepat pada pemodelan yang kita dapatkan. Nah, ada 40 korban, cukup banyak karena memang korban terbanyak, kalau tidak salah itu 32 korban, itu dihasilkan oleh kejadian longsoran yang atau ketidak ini ya mungkin ya, hati-hatian pada saat itu, longsoran susulan pada malam hari ya sekitar jam 7, setengah 8 lah gitu ya, sehingga yang tadinya hanya 8, 32 berikutnya itu kena karena longsoran susulan. Nah, ini yang saya juga buat garis besar dan saya coba tulis juga di media massa. Memang hobi saya salah satunya menulis gitu ya di beberapa artikel media massa untuk sebenarnya pembelajaran longsoran susulan ini harus terus disampaikan gitu ya, jangan sampai kita mau menolong malah akan menjadi korban. Oh ya, ini bukan TV juga saat itu ya yang mencoba ini ya Pak, dan mungkin potensi yang lain. Untuk sebagai penegasan saja Pak, apakah masih boleh membangun diseminasi kita lah ya sebagai tanggung jawab kita untuk memberitahukan apa yang kita dapatkan. Saya pikir itu saja. Oh sorry, ternyata panjang juga saya menyampaikan materi ini. Dan untuk penutup ini ada catatan kecil saja ya, di mana apa yang saya sampaikan sebenarnya terkait dengan bahaya-bahaya geologi secara umum, termasuk dinamika sungai. Saya yakin juga itu menjadi salah satu bahaya geologi yang perlu kita perhatikan. Ya, pada saat itu semua bersentuhan dengan aktivitas manusia dan juga lingkungan di mana kita beraktivitas, tentunya itu harus kita waspadai sebagai sesuatu yang bisa mengakibatkan bencana. Tetapi, nah saya suka dengan kalimat yang ini nih ya,
earthquakes do not kill, but the buildings do. Nah, jangan salahkan bahaya-bahaya itu gitu ya. Yang salah mungkin kita gitu, yang membangun gedung, atau saya bilang secara lebih luas lagi yang membuat infrastruktur, termasuk water resources related infrastructure gitu ya. Saya kadang-kadang bilang ke mahasiswa kalau saya mengajar di sipil, saya bilang don't be a engineer who build infrastruktur endanger the people gitu ya, atau bahkan kill the people. Janganlah gitu ya. Nah, untuk itu kita pahami dengan baik ya berbagai bahaya yang ada, dan tentunya dalam konteks ini bahaya-bahaya geologi, sehingga kita benar-benar bisa menghasilkan infrastruktur yang bisa berdamai dengan itu semua. Ya. Boleh rusak infrastrukturnya, tapi kalau bisa korbannya nggak ada lah gitu ya. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sorry Pak Yudi, 1,5 jam ya, pas ya? Ya, pas Pak. Baik, Pak Yadi, terima kasih. Mungkin akan menarik nih untuk diskusi berikutnya.